Dengan semakin terikatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbagai kemudahan dapat dicapai. Salah satunya adalah kemudahan dalam komunikasi. Salah satu contoh dari kemudahan komunikasi adalah berkat peran penting dari media sosial, mulai dari komunikasi antar teman dan keluarga sampai dengan komunikasi dalam bisnis. Melalui media sosial, berbagai informasi umum seperti berita ataupun informasi pribadi seseorang dari seluruh penjuru dunia pun juga sangat mudah untuk didapatkan. Namun, di balik semua keuntungan tersebut, ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan merugikan banyak orang, salah satunya adalah tindakan phishing. Apa itu phishing? Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan suatu informasi penting dan bersifat rahasia secara ilegal, seperti user ID, password, PIN, informasi rekening bank, informasi kartu kredit, atau informasi rahasia yang lainnya. Sedangkan situs phishing merupakan sebuah situs yang didesain sedemikian rupa oleh penjahat internet dengan menyerupai situs aslinya, mulai dari tampilan, konten, URL, domain, dan sejenisnya untuk melabui korban atau pengguna internet dengan membuat korban seolah-olah sedang mengakses halaman situs dari sumber yang sah. Nah, berikut contoh-contoh phishing. Yang pertama adalah email phishing dan smishing. Metode phishing yang dilakukan melalui email termasuk pesan WhatsApp yang berisi tautan berupa link atau lampiran dan juga himbauan untuk membagikan dan mengungkapkan informasi pribadi. Lalu yang kedua ada phishing dan web palsu. Itu dilakukan oleh penyerang dengan cara berpura-pura menadi pihak lain, yaitu berupa lembaga atau instansi terpercaya. Dan phishing dilakukan melalui panggilan telepon, sedangkan phishing melalui web palsu dilakukan oleh penyerang dengan membuat website yang menyerupai web resmi. Lalu yang ketiga ada spear phishing dan walling. Spear phishing diawali dengan melakukan riset terhadap target dan mengumpulkan informasi pribadi, kemudian mengirimkan pesan berdasarkan informasi pribadi yang telah diketahui. Dengan begitu, spear phishing bisa memperoleh akses ke akun atau informasi sensitif dari target. Dan spear phishing yang dilakukan terhadap individu atau lembaga dengan posisi yang tinggi disebut dengan whaling. Lalu, contoh terakhir dari phishing yaitu pharming. Pharming dilakukan dengan cara mengarahkan korban ke situs web palsu dengan bantuan virus atau malware untuk mengambil informasi pribadi korban. Bapak-bapak juga tertarik ya dengan topik ini. Saya pikir topik ini tuh hanya untuk kaum ibu-ibu, karena saya ibu-ibu gitu maksudnya ya. Kaum wanita yang suka belanja online gitu ya, yang suka ngotak-ngatik medsos, tapi ternyata bapak-bapak juga aware, sadar. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Pertama-tama tentu saja waspada ya. Karena kejahatan itu ada bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah. Salah satu kewaspadaan yang bapak-bapak bisa lakukan adalah dengan ikut sosialisasi seperti ini. Terima kasih sekali. Berarti bapak-bapak mulai ya mau untuk waspada. Untuk ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya aja. Ciri-ciri. Kalau lewat telepon dari bank resmi, biasanya dia akan memperkenalkan diri. Misalnya, halo, saya Esther. Lalu dia akan mengatakan berkenan tidak kalau percakapan kami direkam. Gitu, ya. Nah, kalau dia resmi, dia pasti akan merekam pembicaraan. Rekaman itu nanti akan kemudian bisa dipakai untuk tadi yang Bapak berdua ya bertanya, kalau kena bagaimana? Nah, rekaman itu bisa dipakai. Pertama itu. Lalu ciri yang kedua, kalau dia penipu, biasanya tuh dia suka terburu-buru. Ya, jadi membuat kita tuh panik. Saya pernah ditelepon lalu mengatakan, adik Anda masuk rumah sakit karena kecelakaan. Nah, saya kan jadi kemudian otomatis menyebut nama
adik saya gitu. Oh Tono gitu ya. Nah, dia kemudian dapat informasi, oh iya betul Tono. Nah jadi biasanya membuat kita tuh panik dulu. Kalau kita panik, maka jadinya semua yang ditanyakan kita jadi keceplosan untuk memberitahukan identitas. Jadi itu ciri yang kedua, biasanya dia panik. Ciri yang ketiga adalah biasanya para penipu itu tuh suka menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ya, misalnya kita dibilang dapat undian hadiah, tapi kita yang harus transfer, itu kan nggak masuk akal ya. Kalau kita yang dapat undian, masa kita yang harus transfer gitu. Jadi kira-kira seperti itu ciri-ciri dari penipuan atau pembobolan. Ya, yang harus dilakukan supaya bapak-bapak terhindar dari phishing. Yang pertama itu adalah sering update yang namanya software di HP. Kan di HP itu ada pemberitahuan ya Pak ya, biasanya ya, update software yang terbaru. Misal nih bapak-bapak nggak ngerti, jadi bapak-bapak mungkin bisa tanya pembelinya, anaknya, istrinya yang lebih ngerti. Karena semakin softwarenya semakin baru, itu semakin susah untuk phishing. Kalau nomor telepon, mungkin bapak-bapak ini bisa cek di get kontak. Jadi untuk pencegahan bapak-bapak bisa pakai aplikasi ketiga, yaitu aplikasi get kontak. Itu bisa bantu. Nah, di get kontak itu biasanya kita bisa cari tahu nih orang ini penipu atau enggak. Karena kalau penipu biasanya ada yang menamai penipu atau pencuri. Ini adalah langkah kedua, di mana kalau kita mau buka aplikasi itu perlu verifikasi kedua. Kayak kita mau buka email, jadi kita akan dikirimkan, selain dikirimkan via email, akan dikirimkan via SMS. Jadi itu adalah perlindungan kedua. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Terus bagaimana cara mengatasi? Saya memahami bahwa ini sulit gitu ya. PIN itu harus diubah Pak. Jadi tidak boleh untuk waktu yang lama digunakan PIN yang sama sebetulnya. Tapi kan kita suka lupa ya Pak. PIN yang hari ini aja belum tentu ingat gitu kan. Biasanya kalau Pak Mukadi dikasih tunjuk anaknya biar nggak lupa gitu. Tapi jangan sekali-kali kasih tahu PIN ke orang lain gitu ya. PIN, password atau apapun itu harus dijaga untuk dirinya sendiri gitu. Bahkan ke pihak pegawai bank pun itu jangan sampai kita kasih ya Bapak. Makanya ketika ada SMS ya dari perbankan itu waspadai, jangan sampai memberikan kode OTP ataupun PIN ke pihak manapun, termasuk pegawai bank sekalipun. Biasanya kalau dari bank resmi itu dia tidak akan meminta PIN atau OTP dari bank. Jadi misalnya PIN nomor rekening, yang kita akan diminta nomor rekening ya untuk konfirmasi. Tapi untuk PIN itu masih tidak diminta. Jadi jangan sekali-kali kita menginformasikan PIN kita. Gitu ya, jangan sekali-kali kasih tahu PIN ke orang lain gitu ya. PIN, password, atau apapun itu harus dijaga untuk dirinya sendiri gitu. Termasuk juga nama Gadis Ibu Kandung. Biasanya kalau diminta rekening di bank itu akan diminta data nama Gadis Ibu Kandung. Fungsinya untuk apa? Untuk bank itu memverifikasi gitu. Jadi itu pakai nama Gadis Ibu Kandung itu gitu. Jadi untuk 3 data tersebut, PIN, password, dan nama Gadis Ibu Kandung, jangan diinformasikan kepada orang lain. Nah, gimana nih? Udah lebih tahu kan tentang phishing? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah.